Akan tetapi kita membutuhkan apabila kita tidak memiliki ilmu agama, maka kita akan menjadi seperti binatang. Makanan dan minuman untuk kehidupan badan kita, tapi ilmu agama ini adalah untuk kehidupan hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall." Kami telah menciptakan untuk neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka punya hati namun tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata namun tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka mempunyai telinga namun tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang tidak memanfaatkan anggota tubuhnya ini untuk memahami ayat-ayat Allah, maka Allah mengatakan ulaika kal an'am, mereka itu adalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kajian kita yang sebelumnya adalah babun minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab bagian dari syirik yang besar adalah meminta pertolongan kepada selain Allah. Isti'adzah. Malam ini kita akan memasuki babun minasyirik. Bab termasuk bagian dari kesyirikan yang besar, an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairah. Dia istighatsah. Isti'adzah, bab yang sebelumnya itu isti'adzah. Bab yang sekarang istighatsah. Isti'adzah itu sebelum musibah itu terjadi. Istighatsah setelah musibah itu terjadi. An yastaghitha bi ghairillah, minta pertolongan kepada selain Allah, au yad'u ghairallah, atau berdoa memohon kepada selain Allah. Yastaghith ini minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada bala, ada musibah. Kalau yad'u meminta, memohon, ini adalah umum. Ya. Jadi akhwani fiddin azakumullah, di sini Syekh memberikan kita muqaddimah. Dia mengatakan al-insanu fi hadhihi dunya tatruquhu an-nawazil. Manusia selama hidup di dunia ini pasti dia akan didatangi oleh musibah-musibah dan bencana-bencana. Bisa jadi musibah itu pada dirinya, atau pada keluarganya, atau pada hartanya, atau yang lain-lainnya. Tidak mungkin kita hidup di dunia selamat dari ujian dan bala, itu tidak mungkin. Karena dunia itu namanya adalah darubtila, tempat kita diuji. Kapan ujian ini akan berakhir? Apabila kita sudah masuk surga, barulah ujian itu akan berakhir. Wa tamurru alaihi al-masaib, musibah-musibah menghampirinya terus menerus, silih berganti. Wa huwa al-'abdu ad-dha'if al-miskin yahtaju ila ruknin ya'wi ilaihi. Sementara dia adalah makhluk Allah yang lemah, yang membutuhkan tempat yang kokoh untuk berlindung dari musibah-musibah ini. Wa dzalika la yakunu illa lillah. Perlindungan itu, tempat berlindung itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena musibah itu apapun bentuknya, dia merupakan salah satu makhluk Allah. Dan makhluk Allah ini yang bisa menahannya hanyalah Allah. Tidak ada selain Allah yang bisa menahannya. Karena dia menciptakannya, dialah yang paling tahu bagaimana cara menahan musibah-musibah itu. Fahuwa kashiful kurub.
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan dari hamba-hambanya segala bentuk musibah, kesulitan, kesusahan dan yang lain-lainnya. Wa huwa alladhi yulja ilaihi, dan dialah satu-satunya tempat kita memohon apabila kita mendapatkan ujian dan bala. Wa yustaghatsu bihi, dan dialah satu-satunya tempat kita istighatsah. Tadi kita katakan ayo ikhwah, apa bedanya antara isti'adah dan istighatsah? Isti'adah sebelum musibah itu terjadi, kalau istighatsah setelah dia terjadi musibah itu. Fa biyadihi maqalidul umur, di tangan Allah Subhanahu wa taala segala urusan itu. Jadi ikhwani fillah azakumullah, betapa lemahnya akal seseorang yang tahu segala sesuatu ada di tangan Allah, lalu dia meminta kepada selain Allah. Ya, Allah yang memiliki segala-galanya, lalu dia meminta kepada selain Allah. Ya, Allah yang memiliki segala-galanya, lalu dia berharap kepada selain Allah. Ini adalah orang yang lemah akalnya. Ya. Wa indahu khazainus samawati wal ard, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala perbendaharaan langit dan bumi. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwani fi din azakumullah, orang yang terakhir yang keluar dari neraka, yang terakhir jalan di sirat, ketika dia mendengar suara orang-orang di surga tertawa, senang, gembira, dia mengatakan, ya Allah, masukkanlah aku ke surga. Maka Allah memperlihatkan surga itu sudah penuh. Lalu dia mengatakan, ya Allah, surga itu sudah penuh. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikannya tawaran, mau enggak aku berikan engkau seperti bumi ini? Dia mengatakan, radit ya Rabb, ya Allah, iya saya terima. Dikasih lagi tambahan, bagaimana kalau aku berikan engkau seperti bumi ini 2 kali? Radit ya Allah saya rida. Kalau gitu 3 kali, iya saya rida. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau aku berikan kepadamu seperti bumi ini 10 kali? Itu yang terakhir, manusia yang terakhir itu. Lalu bagaimana dengan orang yang manusia yang pertama masuk surga? Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya seperti itu, lalu kita minta kepada selain Allah. Semua makhluk selain Allah itu dia fakir, dia butuh kepada Allah. Ya, Jibril, malaikat, semua mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita minta kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah. Subhanallah. Kemudian, wa minan nasi man yasrifu hadhihi al-ibadati al-'azimah li ghairillah fayaqa'u fi asy-syirk al-akbar. Namun sangat disayangkan, banyak di antara manusia-manusia yang mengalihkan ibadah yang mulia ini kepada selain Allah, sehingga mereka terjatuh ke dalam syirik yang akbar, syirik yang besar. Syirik yang besar ini yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, wal'iyadzubillah. Ya, karena meminta pertolongan, apakah itu isti'adah atau istighatsah, itu harus kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Ya, maka isti'adah kepada selain Allah atau istighatsah kepada yang selain Allah, ini adalah syirik yang besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian kata Syekh, wal istighatsah talabul ghauth. Di dalam bahasa Arab, istighatsah itu artinya meminta ghauth. Apa itu ghauth? Izalatus syiddah, meminta kepada Allah agar dihilangkan dari kita kesulitan-kesulitan, bencana-bencana, kesusahan apapun namanya.
Wala takunu illa min makrub. Dan istighatsah ini yang melakukannya hanyalah orang yang makrub, yang tertimpa oleh musibah. Tadi kalau kita katakan orang yang berdoa itu meskipun dia tidak punya musibah, tidak ada musibahnya, lalu dia minta kepada Allah, ini namanya berdoa. Ya, kalau dia dalam senang, gembira, bahagia, kemudian dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ini namanya apa? Doa, berdoa. Tapi kalau dalam kesulitan, dalam musibah, ini namanya istighatsah. Wa qad istaghatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaum Badr lamma nadhara ila kathratil musyrikin fa amaddahu Allah bin nasr. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala pada peperangan Badr. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat begitu besar jumlahnya kaum musyrikin, dia hanyalah 300 orang, kemudian orang-orang musyrikin jumlahnya 1000, dan mereka puasa, orang musyrikin tidak puasa. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantunya sehingga mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, mereka pergi berperang tanpa persiapan. Karena tujuan mereka adalah untuk apa? Untuk mencegat kafilah yang dibawa oleh siapa? Oleh Abu Sufyan. Namun Abu Sufyan begitu dia mengetahui bahwa dia akan dicegat oleh Rasulullah SAW dan pasukannya, segera dia ngirim bukan surat, mengirim seseorang, mengutus seseorang, silahkan sampaikan kepada orang Mekkah bahwa tijarah kalian, kafilah kalian akan diambil oleh Muhammad SAW dan pasukannya. Maka seketika orang-orang di Mekah ini mengumumkan untuk perang. Kafilah kita akan diambil oleh Muhammad SAW, maka mereka segera berkumpul, kemudian bersiap-siap untuk pergi berperang. Rasulullah SAW tidak punya persiapan untuk perang. Hanya sekedar ingin mencegat kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan, kemudian mengambil barang-barang yang dibawa oleh Abu Sufyan sebagai pengganti harta kaum muslimin yang diambil oleh orang-orang musyrikin di kota Makkah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka meskipun jumlah mereka sedikit, namun mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anfal, "Idz tastaghitsuna rabbakum." Ingat tatkala kalian meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastajaba lakum, lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kalian. Ikhwani fid din azakumullah. Jadi yang bisa mengabulkan permintaan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak bisa dia mengabulkan permintaan siapapun juga. Wal istighatsah qisman. Istighatsah ini ada dua macamnya. Ya. Yang pertama istighatsah muharramah, istighatsah yang haram. Ya. Wa hiya al-istighatsatu bimayyitin aw ghaibin aw hayyin hadirin la yaqdiru alayhi, wa hadha syirkun akbar. Istighatsah yang haram ini adalah yaitu istighatsah kepada orang mati, atau orang yang tidak ada, atau orang ada namun dia tidak mampu. Dan ini hukumnya ayolah syirik akbar, syirik besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, wal'iyadzu billah. Ini istighatsah yang pertama, yaitu istighatsah yang apa? Yang haram. Yang kedua, istighatsah jaizah, istighatsah yang dibolehkan. Istighatsah jaizah ini, istighatsah yang dibolehkan ini, wahyal istighatsatu bil hayy al hadir fima yaqdir alaihi, yaitu istighatsah kepada orang yang hidup, bukan orang yang mati.
Kemudian dia ada dan mampu membantu. Ya, jangan minta tolong ketika kita tenggelam di laut, minta tolong kepada orang yang ada orang itu tapi dia tidak bisa berenang. Ya, nah ini yang dibolehkan ini istighatsah kepada orang yang hidup, yang hadir, yang mampu menolong kita. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Qasas ketika Musa alaihissalam melihat ada seseorang dari Bani Israel dan dari kaumnya Fir'aun berantem. Ya, yang dari Bani Israel ini kaumnya siapa? Musa alaihissalam. Ya, dan kaumnya Fir'aun berantem. Allah menjelaskan, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Maka minta tolonglah kepada Musa orang yang dari golongannya, dari golongan Musa, yaitu dari apa? Bani Israel. 'Ala alladhi min aduwwihi. Ya, terhadap golongan yang musuhnya, yaitu dari kaum Fir'aun. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Musa menghantamnya, kemudian matilah orang itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan Musa kekuatan yang luar biasa. Kemudian qala Syekh Muhammad Ibn Utsaimin. Syekh Muhammad Ibn Utsaimin mengatakan, wa idza talabta min ahadin al-ghauth wa huwa qadirun alaihi. Apabila engkau meminta pertolongan kepada seseorang dan dia mampu menolongmu, fa innahu yajibu alaika tashihan li tauhidika an ta'taqida annahu mujarradu sabab. Ya, apabila engkau minta pertolongan kepada orang yang mampu menolongmu, maka wajib bagimu untuk memperbaiki akidahmu, memperbaiki tauhidmu. Bagaimana cara memperbaiki tauhidnya? Yaitu meyakini bahwa orang ini hanyalah apa? Sebab. Yang menolongnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwani fi din azakumullah, sering kita melihat ketika seseorang akan jatuh lalu ditarik tangannya oleh temannya. Ya, lalu dia mengatakan, coba kalau bukan saya, mungkin sudah jatuh dia ke dalam got itu. Subhanallah. Yang menggerakkan hatinya untuk menolongnya siapa? Allah. Yang memberinya kemampuan untuk mengulurkan hatinya, Allah. Yang memberinya kemampuan untuk menariknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan, kalau bukan saya, subhanallah. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kondisi yang seperti ini, hendaklah kita mengatakan apa? Kalau bukan Allah, kemudian saya. Ya, laulallah thumma ana, atau laulallah thumma fulan, atau laulallah thumma ini. Mungkin jatuh di orang itu. Gak boleh kita mengatakan kalau bukan saya. Gak boleh itu, ayyuhal ikhwah. Ya, lihat bagaimana Islam ini agama yang sangat indah. Islam ingin menggantungkan seorang muslim itu hanya kepada Allah. Sering kita mendengar orang-orang yang sehat, Masya Allah antum sehat ya? Ya, karena saya setiap hari lari 10 kilo. Betapa banyaknya orang yang lari 10 kilo tetap dia stroke, nggak sehat-sehat dia. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, hendaklah kita mengatakan alhamdulillah, ini kalau bukan Allah, kemudian saya rajin olahraga, mungkin saya tidak seperti ini. Nah, jadi kata Syekh, engkau harus memperbaiki akidahmu, memperbaiki tauhidmu, meyakini bahwa si fulan itu hanyalah sebab. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, seringkali kita salah mengucapkan hal yang seperti ini. Dalam kondisi seperti ini kita mengatakan kalau bukan saya, kalau bukan ini, kalau bukan ini, itu tidak boleh ayyuhal ikhwah. Ya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak ada usahanya dalam hal itu. Wa annahu la ta'thira lahu bidzatihi fi izalati syiddah. Dan orang itu sama sekali tidak ada usahanya dalam menghilangkan kesulitan itu. Allah yang menghilangkan kesulitan itu, ayyuhal ikhwah. Ya,
Lihat ikhwani fiddin azakumullah, ketika muadzin mengatakan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita membalasnya dengan mengatakan apa? La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena bagaimanapun sehatnya kita, kalau Allah tidak menggerakkan hati kita, tidak menggerakkan badan kita, tidak mungkin kita akan datang ke masjid. Sering kita melihat orang-orang yang Masya Allah, dia punya kemampuan untuk lari, berolahraga sampai 30 kilo, 40 kilo lari ke sana kemari. Tapi datang ke masjid yang hanya 10 meter, dia nggak mampu. Kenapa itu? Tidak digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita banyak melihat orang yang sudah tua rentas, jalan aja sulit, rumahnya mungkin 300 meter dari masjid, tetap dia berjalan. Sementara yang ototnya Masya Allah luar biasa ototnya, tidak mampu datang ke masjid hanya beberapa meter saja, tidak mampu. Jadi ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Syekh, li'annaka rubbama ta'tamidu alaihi wa tansa khaliqas sabab. Karena bisa jadi manusia itu dia sandarkan harapannya kepada seseorang lalu dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering kali ketika kita dibantu oleh seseorang, ya Allah terima kasih, terima kasih, ya terima kasih, terima kasih. Lupa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Kufur apa namanya ini? Kufur nikmah namanya itu. Ya, meskipun kelihatannya kecil sekali, namun ini kufur. Yang namanya kufur itu sudah merupakan dosa yang top itu, yang paling tinggi dosa itu. Ya, kufur nikmah ini. Nas'alullah as-salamah al-afiyah. Wa hadha qadihun fi kamalit tauhid. Dan ini yang merusak kesempurnaan tauhid kita. Jadi ikhwani fi din azakumullah, istighatsah ini dengan demikian ada beberapa syaratnya supaya istighatsah kepada selain Allah itu dibolehkan. Yang pertama, an yakuna al-mustaghatsu bihi hayyan. Ya. Kita minta pertolongan atau istighatsah kepada orang yang masih hidup. Jangan orang sudah mati. Kemudian yang kedua, an yakuna qadiran. Kita istighatsah kepada orang yang mampu. Tidak boleh kita istighatsah kepada orang yang tidak mampu. Yang ketiga, an yakuna mawjudan. Kita istighatsah kepada orang yang ada, yang hadir. Ya. Jangan dia hidup tapi di Mekah tempatnya. Si fulan tolong saya. Ya. Ini istighatsah tidak boleh. Kemudian yang keempat adalah an ya'taqid annahu mujarradus sabab. Dia harus meyakini dia itu hanyalah sekedar sebab dan yang menolong, yang mengeluarkan kita dari kesulitan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 syarat agar istighatsah kepada selain Allah itu menjadi sah. Salah satu dari syarat ini tidak ada, maka istighatsah itu tidak boleh. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, lalu kata Syekh, wa qad naha Allah subhanahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yad'u ahadan min dunillah min sa'iril makhluqin al-ajizin an isalin naf' aw daf'id dhurr. Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau nabi saja dilarang, padahal dia orang yang top imannya, apalagi dengan orang-orang yang seperti kita. An yad'u ahadan min dunih. Dilarang dia meminta pertolongan kepada selain Allah, minta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Min sa'iril makhluqin. Dari semua makhluk-makhluk ini. Lihat ikhwani fi din azakumullah. Para sahabat ketika mereka mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta pertolongan maka mintalah kepada Allah, apabila engkau minta bantuan mintalah kepada Allah. Sampai-sampai salah seorang di antara mereka apabila pecutnya jatuh, dia tidak minta kepada seseorang, tolong ambilkan saya. Ya, dia ambil sendiri untuk mempraktekkan dan mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi itu. Jadi kata Syekh, min sa'iril makhluqin al-ajizin,
Dilarang dia minta bantuan dari makhluk-makhluk yang ajiz, yang tidak mampu berbuat apa-apa. Ya. Al-ajizin an isalin naf'i wa daf'i ad-durr. Dia tidak mampu mendatangkan manfaat untuk dirinya, juga dia tidak mampu menolak mudarat dari dirinya. Kalau untuk dirinya saja dia tidak mampu, apalagi untuk orang lain. Wan nahyu 'am li jami'il ummah. Larangan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun sifatnya dia adalah umum kepada seluruh umatnya. Ya. Tidak boleh kita meminta mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din azzakumullah, apabila kita meminta memohon kepada selain Allah, maka kita akan menjadi makhluk yang hina. Ya. Kita ingin hidup mulia di dunia dan di akhirat, maka mintalah kepada Allah, berharaplah kepada Allah. Kemudian walakin khataba Allah Ta'ala bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam liyata'assa bihi ghairuh. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan khitab itu kepada nabinya agar semua orang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lianna dzalika ablaghu fi az-zajri wat-tahdhir wa illa wa huwa mubarra'un minhu. Jadi kenapa ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Agar kita meneladaninya. Jadi kalau Nabi saja dilarang, apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umatnya ini. Dalil yang pertama di dalam bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus. Ayat 106 di dalam surat Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Yang artinya adalah wala tad'u min dunillah, jangan engkau meminta kepada selain Allah, minta pertolongan, mengharapkan pertolongan dari selain Allah. Allah yang mengatakan demikian. Ya, Allah yang melarang kita agar kita tidak mengharap dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selain Allah itu la yanfa'uk wa la yadurruk. Dia tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirimu. Tidak bisa juga dia menolak mudarat dari dirimu. Minta kepada siapa? Kepada Jibril, makhluk Allah yang paling kuat. Ya, Jibril dia lemah. Dia tidak bisa apa-apa. Apa buktinya dia lemah? Buktinya dia asalnya tidak ada, kemudian dia diadakan. Yang asalnya tidak ada, kemudian dia adakan, maka ini dia lemah karena dia tidak bisa mengadakan dirinya. Ya, dia diadakan. Dia kuat karena Allah memberinya kekuatan itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya kekuatan, tidak mungkin dia akan mempunyai kekuatan. Ya, Allah memberinya kemampuan yang luar biasa. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya kemampuan, tidak mungkin dia akan apa? Akan punya kemampuan seperti itu. Jadi selain Allah itu la yanfa'uk wa la yadurruk, tidak bisa mendatangkan manfaat bagimu, juga tidak bisa mendatangkan mudarat. Perhatikan sekarang ayo ikhwah, fa in fa'alta, apabila engkau melakukannya, engkau meminta kepada selain Allah, minta melalui ajimat, keris, atau yang lain-lainnya. Ya, Allah menjelaskan fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Sesungguhnya engkau adalah termasuk orang yang zalim. Jadi ikhwani fid din a'azzakumullah, orang yang meminta kepada selain Allah, dia adalah orang yang zalim. Kenapa? Karena ketika dia meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah merendahkan derajat Allah Subhanahu wa taala ke derajat setara dengan makhluknya. Makhluk yang rendah ini diangkat setara dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tidak mengatakan demikian. Ya, maka yang dinamakan dia syirik, sekutu. Nasallallahu alaihi wasallam.
Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini adalah kezaliman yang paling besar. Ingat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat kelak. Dan kezaliman yang paling besar itu adalah kezaliman apa? Kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar atau yang paling besar. Na'udzubillah. Jadi Syekh menerangkan, "Fadu'aul amwat wal istighatsatu bihim." Meminta kepada orang mati, mengharap kepada orang mati. Subhanallah. Coba lihat ayo ikhwah, betapa banyaknya video-video di YouTube ini. Lihat bagaimana orang-orang yang minta kepada orang-orang mati di Indonesia, di mana-mana. Ya, di Afrika, di Mesir, coba lihat bagaimana mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Coba lihat, mereka di kuburan mereka nangis sejadi-jadinya. Mereka nangis di kuburan. Ya, mengakui dosanya terhadap kepada penghuni kuburan itu. Sementara air matanya di masjid, di rumah Allah setetes nggak pernah apa? Nggak pernah keluar setetes air matanya di rumah Allah. Lucunya lagi, mungkin antum yang pernah berhaji atau pernah umrah, lihat Masjidil Haram sama Maulidin Nabi ini, yang konon katanya di sana Rasulullah SAW dilahirkan, mereka nangis-nangisan sejadi-jadinya di depan rumah itu. Namun di Masjidil Haram setetes tidak ada air matanya keluar. Lihat bagaimana mereka dipermainkan oleh syaitan di rumah Allah, rumah yang paling mulia. Satu kali salat di sana sama seperti berapa ribu kali salat di sana? Berapa? 100.000. Ya, tempat yang paling dicintai oleh Allah, tempat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Tidak ada setetes air matanya keluar. Kemudian dia keluar dari Safa atau dari Marwah beberapa meter, di sana ada Maulid Nabi katanya. Yang konon katanya itu tempat kelahirannya Rasulullah SAW. Padahal ahli sejarah mengatakan itu rumahnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dan Muslim apa kafir ayo ikhwan? Hah? Kafir Abdul Muttalib. Dan katakanlah di sana maulidnya Rasulullah SAW. Ya, tidak ada sahabat-sahabat yang datang ke sana kemudian berdoa, itu tidak ada. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini pertama bid'ah dhalalah, kemudian ini merupakan apa? Kesyirikan kalau dia minta-minta kepada Rasulullah SAW. Nangis-nangis dia di Masjidil Haram, tidak ada matanya netes sedikit pun tidak ada. Na'udzubillah. Kemudian syirkun akbar yunafit tauhid. Meminta, memohon kepada selain Allah ini adalah syirik yang besar yang menafikan tauhid, bukan menafikan kesempurnaan tauhid, tapi menafikan tauhid, meniadakan tauhid, menghapus tauhid. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya, banyak orang-orang juga datang ke Baqi', kuburan Baqi'. Ya, ketika polisi-polisi lengah nggak dilihat, diambil tanahnya Baqi', kemudian di kantong. Ya, kerikil-kerikil kadang-kadang diambil, dibawa pulang. Kan itu kerikil setiap tahun diganti-ganti terus itu kerikil itu. Mereka nggak tahu. Ya. Kemudian fal mayyit qad inqata'a 'amaluh. Orang yang mati sudah terputus amal ibadahnya. Tidak bisa dilakukan apa-apa sekarang orang yang sudah mati itu. Dia sedang berada dalam kondisi yang sangat-sangat menyulitkan. Dia membutuhkan doa dari orang-orang yang hidup. Kok kita justru minta kepadanya? La ilaha illallah. Fahuwa bihajatin ila man yad'u lahu. Orang yang mati itu butuh doa dari orang yang hidup. Ya, agar didoakan. Dan ingat ayo ikhwah, apabila mengantar jenazah, berdoalah kepada Allah, doakan yang mati ini dengan hati yang tulus. Karena besok atau lusa kita pasti akan mati. Mungkin nggak tahu tahun depan atau sudah sebagian dari kita ini sudah tidak ada lagi. Ya, ketika kita berdoa dengan hati yang tulus, insya Allah nanti kalau kita meninggal dunia, orang yang mengantarkan kita juga berdoa dengan hati yang tulus. Tapi kalau hari ini kita tidak berdoa dengan hati yang tulus, maka nanti kalau kita mati pun tidak ada orang berdoa dengan hati yang tulus. Ya. Jadi fa kaifa yutawajjah ilaihi bid-du'a min dunillah? Dia butuh doa
Kok kita datang ke sana meminta kepadanya? Dia butuh didoakan karena dia sudah tidak bisa lagi beramal. Kita yang hidup ini setiap hari kita bisa sholat berjamaah, kita bisa datang ke pengajian, kita masih bisa puasa, masih bisa bersedekah, masih bisa berhaji dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Dia sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Kok kita yang masih bisa bisa beraktivitas, bisa beribadah, minta kepada orang yang sudah tidak bisa lagi beribadah? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala taqilun, di mana akal kalian itu? Ya. Kemudian, fahuwa la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra fadlan an yanfa'a ghairahu. Dia sudah tidak bisa mendatangkan manfaat mudarat untuk dirinya sendiri. Kalau dia masih hidup, dia bisa mendatangkan manfaat. Dia ngaji, dia baca Quran, dia berzikir. Ya. Namun ikhwani fillah azakumullah, kalau sudah mati dia sudah tidak bisa apa-apa. Bagaimana dia akan bantu orang lain sementara dia sendiri membutuhkan bantuan itu? Innama yusibul 'abda minal faqri aw maradin aw ghairi dzalik. Sesungguhnya apa yang menimpa seorang hamba, baik itu berupa kefakiran atau penyakit atau yang lain-lainnya. Habis waktu saya ini. Bisa minta sedikit aja, ya. Min anwa'id dur la yakshifu illallah. Apapun yang menimpa seorang hamba itu tidak ada bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabahu khairun fala radda li fadlih. Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk kita, tidak ada yang bisa menahannya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan untuk kita, tidak ada yang bisa menghalanginya. Maka ikhwani fiddin azakumullah, ini mendorong kita untuk senantiasa berdoa dan meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'u. Ketahuilah seandainya semua manusia ini berkumpul untuk memberimu satu manfaat, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Tidak mungkin mereka akan bisa memberikanmu manfaat kecuali yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepadamu. Dan ketahuilah seandainya semua manusia ini akan memudaratkanmu, mereka tidak akan mampu memudaratkanmu kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub. Pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering. Maksudnya sudah ditentukan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.